2, 3, come on! Teman-teman, hari-hari ini kita harus mengerti bahwa kesaksian itu sangat penting. Kesaksian itu punya peranan penting. Begini, sadar atau tidak bahwa kehidupan kita itu dipengaruhi oleh sebuah informasi yang pada akhirnya kita tahu dengan namanya kabar. Betul? Dan kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh kabar itu. Kabar baikkah atau kabar buruk? Pertanyaannya, hidup kita dipengaruhi oleh kabar apa? Orang tidak akan menghargai yang namanya kabar baik kalau dia tidak tahu yang namanya kabar buruk. Kamu dan saya tidak akan benar-benar menghidupi kabar baik kalau kita nggak ngerti kabar buruknya. Betul nggak? Ya. Dulu waktu kita pengen sesuatu ya, kita pengen barang gitu ya, yang suka main PS, itu kayaknya wah, pokoknya bagaimana caranya untuk nice di hadapan orang tua, betul? Supaya mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi buat mereka yang menanti-nantikan hadiah itu, mereka yang dengan serius sungguh-sungguh ketika itu datang, hadiah itu datang, dia sangat menghargainya. Betul nggak? Ya. Tapi kalau buat mereka yang ya biasa aja gitu, karena dari kecil udah di-treat seperti itu, orang serba ada, sesuatu yang baik gitu ya. Tapi karena dia udah tidak ada yang namanya menanti-nantikan, akhirnya biasa aja. Sehingga dia nggak ngerti apa itu value dari kabar baik. Itu contoh sederhana. Begini maksud saya. Kalau teman-teman bisa melihat bahwa hari-hari ini kabar yang sedang terjadi adalah kabar seperti apa, teman-teman bisa melakukan yang namanya keputusan yang baik, yang benar. Saya tanya, apa kabar dunia hari ini? Makin baik atau makin buruk? Makin baik atau makin buruk? Makin buruk, betul? Makin buruk. Teman-teman lihat kan berita? Bagaimana di sana terjadi perang luar biasa. Buat kita, orang-orang yang mengerti tentang keselamatan, hari Tuhan datang kedua kali makin dekat. Makin dekat. Tapi begini, buat kita yang di dalam Tuhan, Yesus, itu adalah sukacita besar. Tapi buat mereka yang di luar Tuhan Yesus adalah kengerian besar. Karena Tuhan katakan apa? Aku datang seperti pencuri. Tapi buat mereka firman Tuhan katakan, kamu bukan anak-anak malam, kamu anak-anak siang, anak-anak terang. Jadi kamu gak boleh tidur. Bilang ke kiri kanan, jangan tidur. Ya, melek lo. Bener gak? Iya. Kita harus bisa lihat, buat kita adalah sukacita besar. Buat dunia kengerian luar biasa. Jadi hari-hari ini kita harus mengerti bahwa hidup saya ada di mana nih? Hidup saya dipengaruhi oleh apa ini? Kabar baikkah atau kabar buruk? Amin. Bilang ke kiri kananmu, pastikan kamu dipengaruhi oleh kabar baik. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, saya diberitahukan bahwa
Teman-teman di sini sedang masuk kepada yang namanya penuaian, tahun penuaian, betul? Amin. Memberitakan Injil. Wow. Teman-teman harus tahu ya bahwa Injil itu bukan hanya sekedar kabar baik. Injil itu bukan hanya sekedar tentang yang namanya terluput dari neraka. Tapi teman-teman harus mengerti Injil itu adalah kekuatan Allah. Oh haleluya. Gospel is the power of God. Begini loh. Hari-hari ini dunia sedang masuk kepada yang namanya powerless. Kekacauan. Hari-hari ini dunia sangat membutuhkan orang-orang yang berdiri hidup di dalam yang namanya the power of God. Amin. Haleluya, amin. Bagian kita mau. Bagian Tuhan kemampuan. That's the power of God. Bagaimana kuasa Tuhan, kekuatan Allah itu bekerja. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak yang kita mau ada di dalam namanya kekuatan Allah itu. Injil itu. Oh, amin. Haleluya. Dari tadi saya duduk di situ, Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman masih muda nih ya, teman-teman. Begini, saya lihat di tempat ini, saya duduk di situ, pewahyuan turun begitu banyak. Hanya dengan waktu yang singkat saya harus merangkumnya. Saya sudah persiapkan, tapi tadi Roh Kudus mulai mengerahkan. Teman-teman harus mengerti bahwa begini, kalau teman-teman mau hidup di dalam yang namanya kekuatan Allah atau Injil, kamu jalan di dalam yang namanya kepastian. Kamu tidak jalan meraba-raba. Masa depan gue kemana ya? Keluarga gue gimana ya? Gimana gue mau nolong keluarga gue aja begini. Ketika kita seperti itu, kita sedang dipengaruhi dengan yang namanya kabar buruk. Kita tidak melihat dari sisi kabar baik. Tapi kalau orang-orang yang mengerti kabar baik, oh, di dalam kabar baik kira-kira ekspresi kabar baik seperti apa? Haleluya, gimana? Ada sukacita. Orang yang hidup di dalam kabar baik, Injil, hidupnya selalu bersuka cita. Mengapa rasul-rasul Paulus kata bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Padahal Rasul Paulus bersama teman-temannya di dalam penjara. How come? That's the power of good news. Injil. Bersukacita. Orang yang hidupnya dipengaruhi kabar baik, matanya selalu melihat ke depan dengan pasti. Oh amin. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Artinya kalau kita punya Injil, kita punya firman, jalanmu pasti. Oh haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya, amin. Sehingga begini teman-teman, pada waktu kita mengerti hal ini, kita menginjil tidak dengan terpaksa. Oh haleluya. Kita menginjil dengan sukacita. Why? Because we know it. Firman Tuhan kata kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. So, kalau kita nggak tahu kebenaran, pantesan kita nggak ada sukacita untuk menginjil. Pantesan kita mudian untuk memberitakan Injil. Pantesan kita mentok, dia mah begitu, gue udah bilang berkali-kali gitu. Kalau responnya seperti itu, artinya engkau dan saya masih jauh dari yang namanya hidup di dalam kedalaman Injil. Please perhatikan. Amin.
Karena orang yang mau menginjil, mereka disebut saksi, betul? Saksi, katakan saksi. Coba kita buka ayat Alkitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita baca. Oke, yuk ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Apa yang telah ada sejak semula, terus hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang apa? Hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Haleluya, amin. Ini namanya saksi. So, yang jadi masalahnya adalah, sudahkah kita mengalami Tuhan, mengalami Injil? Lihat apa yang kami lihat, apa yang kami rabah, apa yang kami rasakan. Saya bawa adik rohani saya, Excel, dia sarjana hukum. Orang yang disebut saksi secara hukum adalah orang yang melihat, terus apa? Merasakan dan terlibat di dalam situasi itu. Itu disebut saksi secara moral umum, hukum. Firman Tuhan juga. So, begini loh. Matamu dan mataku melihat apa? Telingamu dan telingaku mendengar apa? Sikap hatiku, sikap hatimu dipengaruhi oleh apa? Nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa. Reaksi kita adalah buah dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita alami. Oh, haleluya. So, panca indera kita harus benar-benar mengalami yang namanya Injil. Karena Injil itu bukan sekedar informasi. Injil is the power. Dan the power itu the person. Pribadi. Amin. Amin. Haleluya. So teman-teman, kalau mau dipakai Tuhan menjadi saksi, perhatikan panca indramu. Apa yang kamu konsumsi? Informasi yang dari dunia atau dari Injil? Saya percaya bagi mereka yang mengerti akan hal ini, ketika mereka meresponi terhadap Injil, wow, tadi kesaksian teman kita berdua, keren gak? Keren banget. Itu belum apa-apa teman-teman. Injil itu dalam, tidak sekedar seperti itu. Masih ada panjang perjalanan. Siap-siap banyak mujizat. Buat mereka berdua tadi ada pesan Tuhan. Ya, kamu akan punya radiasi Injil. It is just the beginning. Karena begini, orang-orang yang hidup dikuasai Injil. Satu, Injil adalah power, Injil adalah pribadi, dan juga Injil adalah realita Tuhan. Oh haleluya. Injil adalah realita Tuhan. Amin. Injil adalah realita Tuhan. Di dalam realita ada yang namanya tatanan. Apa itu tatanan? Begini loh. Realita bumi yang paling kita tahu apa? Hukum gravitasi. Kita lempar barang ke atas, nggak mungkin melayang, pasti jatuh, betul nggak? Orang yang hidup di dalam yang namanya realita Tuhan atau Injil, nggak mungkin hidupnya biasa-biasa saja.
Orang yang hidup di dalam realita Tuhan yang adalah Injil, hidupnya selalu berkemenangan. Amin. Hidupnya selalu berhasil. Oh haleluya. Arti berhasil, kamu mampu menaklukkan setiap tantangan dan masalah. Masalah nggak diundang tetap datang. Tapi hidup kita bermasalah kalau kita tidak ada di dalam yang namanya Injil. Kenapa? We don't know how to solve the problem. Kita nggak punya power untuk menyelesaikan masalah. Maka akhirnya kita jadi apa? Bulian setan, bahan permainannya setan. Dipermainkan, gak layak lu gini, masa sih, udah. Teman-teman, kalau kita udah masuk kepada yang hidup bersaksi, you have to know there is a warfare, ada peperangan. Kita gak bisa milih. Hidup biasa-biasa aja, tetap aja dari dunia pun eskalasi tekanannya makin tinggi. Betul gak? Oh, tidak ada yang hari-hari ini hidupnya santai. Oh, come on, amin. Oke, saya minta coba buka nih supaya teman-teman tahu. Yesaya 59, coba dalam New King James ada. Yesaya 59 ayat 19. Oke, saya baca. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Sekali lagi. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Begini, hari-hari ini setan pun dalam kitab Wahyu katakan makin geram. Tahu geram? Di atas marah, geram. Setan gak peduli kamu masih kecil, masih remaja, masih dewasa muda, udah orang tua, dia gak peduli. Dia pencuri, datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan gak ada niat baik. Artinya dia sedang turun dengan kegeraman. Buat mereka yang tidak mengerti kebenaran, tidak hidup dalam Injil, itu sesuatu yang teror. Tapi buat kita yang mengerti kebenaran, yang hidup di dalam Injil, oh itu hanya tipu muslihat. Oh amin, 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 haleluya, amin. Dahsyat. Apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Teman-teman, saya hanya bisa sampaikan, setiap masalahmu engkau dapat memenangkannya di dalam kekuatan Injil. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. By the way, Injil dalam bahasa Greek, nih buat wawasan aja, disebutnya Evangelion, betul? Dalam bahasa Greek disebut Evangelion. Nih saya bukan orang Yunani, jadi saya nggak bisa baca terlalu fasih. Ya, Evangelion artinya good news. Tapi di dalam bahasa Ibrani, Injil itu Besurah. Besurah, coba bilang Besurah. Besurah, Hageulah. Besurah itu dari kata atau akar kata basar. Basar itu daging. Siapa sini yang suka makan steak? Wah, mantap. Injil itu dari kata daging. Jadi orang yang suka makan daging, proteinnya, betul nggak? Sehat. Jadi Injil itu selalu menyehatkan kita, amin. Injil itu selalu memulihkan kita, amin. Jadi kalau hari-hari ini di dunia lagi mengalami namanya mental health, yang mengalami anxiety, yang mengalami, guys, tuayan banyak, pekerja sedikit, betul?
Artinya di luar sana sudah menguning. Artinya begini, mereka sudah capek dengan hidup ini. Makanya banyak juga yang menjadi so ateis. Betul nggak? Agnostik. Mana Tuhan gak real. Mana Tuhan gak real. Tapi mereka yang hidup oleh karena Injil, lihat realita Tuhan menyertai. Amin. Seperti kesaksian teman kita tadi dua. Akhirnya apa? Tuhan dengan kekuatan Injil bersaksi kepada mereka. Oh, haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau hidup di dalam kekuatan Allah yang adalah Injil? Boleh saya lihat tangannya? Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Oke. Coba kita buka Ibrani 5 ayat 14. Cepat saja. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik pada yang jahat. Lihat. Injil untuk orang-orang dewasa. Apa maksudnya dewasa? Panca inderanya mulai terlatih. Karena dalam konteks kita berbicara orang-orang yang mau menjadi saksi, betul? Dewasa itu apa sih? Sesuatu yang sudah mengerti tentang yang namanya kebenaran. Kalau namanya kanak-kanak masih harus diajarin. Tapi buat teman-teman, kalau masuk kepada level kesaksian yang hidup, kita harus punya kedewasaan. Amin. Kita harus punya panca indera yang dewasa. Kalau nggak susah teman-teman. Gini loh. Injil atau kabar baik dari Tuhan Yesus. Itu adalah kunci di dalam segala aspek hidup kita. Pekerjaan, keluarga, kuliah, rumah tangga bagi mereka yang sudah berumah tangga. Injil is the key. So, di dunia ini jawabannya hanya Injil. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Dan saya melihat akan ada orang-orang yang tidak hanya seperti teman yang tadi, akan mulai muncul lagi dan lagi dan lagi. Mereka yang hidupnya benar-benar dilihat, that's the person of gospel. Pada waktu kamu hadir di kampus kamu yang lagi gelap dengan normalisasi tentang kedurhakaan yang ada hari-hari ini. Teman-teman harus tahu bahwa Alkitab catat bahwa si pendurhaka itu bekerjanya secara rahasia. Si setan ini bekerjanya secara rahasia. Mungkin kamu suka nonton film horor. Itu mah gak ada apa-apanya. Kamu mungkin lihat ada pocong ya. Saya pada sini suka lihat kayak gitu-gitu. Harus dibaptis supaya kekuatan Injil melingkupi dia. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang secara diam-diam dia bekerja, kedurhakaan itu artinya apa gini? Dia membuat kita makin antipati dengan yang namanya Injil. Hey, kalau kita baca ayat itu, nanti ini PR di rumah, bisa cari kok. Tulis aja keywordnya, kedurhakaan si pendurhaka bekerja secara rahasia. Pasti dapat ayatnya. Ada saya, tapi waktu, jadi saya harus cepat aja. Di bawahnya itu tentang antikris. Nah, jangan pikir dulu antikrisnya kayak gimana. Antikris yang secara rahasia adalah orang yang menolak Injil. So, pada waktu kita dengar ini, kita jangan anti sama Injil. Amin. Jangan malu untuk menceritakan Tuhan ke teman, ke keluarga. Jangan malu. Kenapa? Kamu dan saya sedang menyelamatkan dia. Amin. Engkau dan saya sedang menyelamatkan dia.
Karena dia sedang dipengaruhi oleh namanya kabar buruk itu. Apa kabar buruknya? Binasa. Masalahnya begini, kita mati, kita tetap eksis. Nggak ada mati, hilang. Nggak ada. Ada orang yang mau, aduh stres sama hidup ini, akhirnya saya bunuh diri. You tetap eksis dalam kematian. Nggak bisa lari kemana-mana. Oh. Jadi kita harus mengerti, oh nggak bisa, saya harus selamatkan dia, amin. Saya harus selamatkan dia. Tapi firman Tuhan katakan teman-teman, bagi mereka yang menyambut Injil, mereka akan dimeteraikan dengan kekuatan Allah yang namanya Roh Kudus, amin. Roh Kudus. So begini, sambut saja Injil dalam hidupmu. Katakan mau, Tuhan saya mau Tuhan, use me, pakai saya. Mungkin saya belum mengerti hari ini. Tuhan gak cari kita yang pinter, no. Dalam hal mengerti kebenaran, no. Tuhan cari mereka yang haus dan lapar. Mereka yang mau kemampuan dari Tuhan, kemauan dari kita. Karena kita punya free will. Serupa segambar dengan Tuhan. Ada yang namanya kehendak bebas. Tapi oleh karena dosa tercemar, sehingga kita cenderungnya kepada kehendak daging. Tapi karena Injil kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita katakan mau, maka Roh Kudus dengan kekuatannya akan memakai kita. Haleluya, amin. Amin. Dan berapa banyak yang mau dipakai Tuhan, dipenuhi oleh Rohnya yang kudus, dan memberitakan Injil ke keluargamu, ke teman-temanmu, dimanapun engkau berada, engkau bawa radiasi Injil. Haleluya, amin. Berapa banyak yang mau? Boleh saya lihat tangannya? Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan lihat. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.